Kitabul Adab, kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bab ke berapa nih? Keberapa Pak berarti itu? Bab sekarang ini bab masih tentang silaturahmi, yaitu man wasala rahimahu fisyirki thumma aslama. Ini bab terakhir nih tentang silaturahmi ya, dari rangkaian silaturahmi sejak beberapa bab sebelumnya. Ini yang terakhir nih, bab man wasala rahimahu, bab orang yang silaturahmi ketika masih musyrik. Kalau dulu ini di sini musyrik persisnya masih jahiliyah, hanya jahiliyah gitu. Sebutan musyrik itu kafir yang identik dengan orang-orang jahiliyah yang sangat jelas gitu ya kemusyrikannya. Nah, bahkan definisi syirik atau orang Indonesia suka menyebut musyrik ya, padahal kalau musyrik orangnya, orang yang melakukan syirik. Syirik itu kebalikan dari tauhid. Kalau tauhid memahaesakan Allah, kalau syirik menyekutukan. Kalau menyekutukan berarti lebih dari satu, lebih dari esa. Hanya kalau memahaesakan Allah artinya mengakui, meyakini keesaan, kemahatunggalan Allah sebagai Tuhan. Nah, kalau syirik artinya menyekutukan Allah dengan yang lain, tentunya ya dengan selain Allah. Nah, orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala, orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala, baik Al-Quran ataupun hadis menyebut mereka itu kaum musyrikin. Padahal orang saat itunya orang Yahudi juga musyrik, orang Nasrani musyrik, orang Majusi musyrik. Tapi Allah menyebut secara umum, kalau menyebut kaum musyrikin itu ditujukan kepada mereka. Nah, ini judulnya bab orang yang menyambung silaturahmi ketika masih kafir, ketika masih menjadi penyembah berhala, summa aslama, kemudian masuk Islam. Artinya sebelumnya bukan muslim, sebelumnya bukan beragama Islam. Nah, di sini ya, Imam Al-Bukhari ya, judulnya fisyirki summa aslama, orang yang menyambung silaturahmi fisyirki ketika masih kafir, summa aslama, kemudian masuk Islam. Nah, hadisnya dulu nih. Di dalam bab ini Imam Bukhari hanya memasukkan satu hadis yang ternyata bukan hanya soal silaturahmi ketika masih kafir sebelum masuk Islam. Nah, hadisnya an Hukaim ibni Hizamin qala ya Rasulullah, aro'aita umuron kuntu atahannasu biha fil jahiliyati min silatin
wa ataqatin wa sadaqatin hal li fiha min ajrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khairin wa yuqalu aidan an abil yamani atahannasu wa qala ma'marun wa solihun wa ibnul musafiri atahannasu wa qala ibnu ishaq atahannusu wa tabarruru wa tabahu hisyamun an abihi. Hadis ini ya, selain riwayat Bukhari juga diriwayatkan oleh yang lainnya, yaitu riwayat Muslim dan Ahmad. Di dalam riwayat Al-Bukhari sendiri, ya Imam Bukhari memasukkan hadis ini di beberapa bab. Nah, ada yang lebih untuk terjemahnya nih ya. Kita lihat pada riwayat yang lain ada yang terjemahnya lebih jelasnya daripada yang barusan. Pada riwayat Muslim, Hakim atau Hukaim bin Hizam berkata, ya wahai Rasulullah, apa pendapatmu atau bagaimana masalahnya? Ya, ini bukan soal pendapatnya, ini wahyu, pasti ini urusan wahyu yang seperti ini. Jadi bagaimana duduk perkara atau bagaimana masalahnya? Yaitu tentang beberapa perkara yang suka atau yang aku lakukan ya di zaman jahiliyah. Sekali lagi nih ya, Hukaim berkata, wahai Rasulullah, bagaimana masalahnya? Ya, bagaimana duduk perkaranya? Ya, saat di masih jahiliyah, aku sering beribadah, mendekatkan diri dengan cara bersedekah, membebaskan hamba sahaya dan menyambung silaturahmi. Apakah semua itu atau dari semua itu aku mendapatkan pahala? Rasulullah SAW menjawab, kamu akan menerima dari kebaikan yang dahulu kamu lakukan. Nah, kurang lebih demikianlah terjemahnya nih ya. Sekali lagi nih, Hukaim bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana masalahnya tentang ya, amalan-amalan yang dulu aku lakukan ketika masih jahiliyah. Nah, dia menyebutkan beberapa amalan, yaitu ya, dia menyebutkan, Hukaim menyebutkan, aku sering beribadah, mendekatkan diri dengan cara bersedekah, membebaskan hamba sahaya dan menyambung silaturahmi. Nah, apakah dari semua itu, artinya dari amalan yang aku lakukan ketika masih jahiliyah itu, aku mendapatkan pahala? Rasulullah SAW menjawab, kamu akan menerima pahala dari kebaikan yang dahulu kamu lakukan. Nah, ternyata di Kitabul Adabnya, di Kitabul Adab di dalam Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang di dalam kitab Fathul Bari itu tidak membahas hadis ini ya, karena oleh Imam Al-Bukhari hadis ini juga dimuat di bab-bab sebelumnya. Nah, di mana penjelasan yang lebih jelasnya itu ada di dalam Kitabul Iman. Ya, Imam Bukhari-nya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Imam Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan masalah yang ada di dalam hadis tadi itu. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkannya di dalam Kitabul Iman. Kalau dalam urutan pembahasan di dalam Sahih Bukhari,
Kalau Kitabul Iman itu, kalau kitab Fathul Bari-nya itu juz pertama gitu, tentang iman itu paling awal. Imam Bukhari-nya membahas paling awal tentang iman. Kalau Kitabul Adab itu urutannya itu pembahasan ke-58. Jadi jauh gitu ya, tapi hadisnya sama. Hanya pembahasan tentang apa yang ada di hadis tadi sudah Ibnu Hajar Al-Asqalani terangkan dalam Kitabul Iman. Jadi sekarang ini yang saya bawa ini juz ke-1 ini tentang iman. Nah, di dalam Kitabul Iman pembahasan tersebut ada di dalam bab. Nanti ini bukan hanya untuk orang yang mengalami kafir kemudian masuk Islam ya. Nah, di dalam Kitabul Iman Imam Bukhari membuat sebuah judul babun husnu islamil mar'i. Bab bagusnya keislaman seseorang. Bab bagusnya keislaman seseorang. Nah, kita lihat nih di dalam bab ini hadisnya. Ya, karena yang tadinya penjelasannya ada di sini. Dan yang ada di sini hadisnya adalah An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata atau bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iza aslamal abdu, apabila seseorang masuk Islam. Nah, Rasulullah bersabda demikian itu karena para sahabat itu tadinya banyak yang asalnya kafir, entah dari Nasrani kah, entah dari penyembah berhala kah, kaum musyrikin. Kalau dari Yahudi sedikit sebetulnya. Ya, kalau dari Yahudi itunya lebih, paling sedikit lah yang kemudian masuk Islam. Rada teas Yahudi mah. Rada hese itu masuk Islam. Nah, iza aslamal abdu. Aslama itu nah lah, ini sedikit saja tentang dari segi bahasanya ya. Aslama yuslimu ini tasriful usul dalam bahasa Arab, perubahan kata nih ya. Aslama yuslimu Islam. Aslama yuslimu Islam. Nah, kalau aslama ini kata kerjanya suka diartikan masuk Islam. Orang yang aslama, ini dari perubahan katanya aslama, yuslimu, islaman, muslim. Jadi muslim itu adalah orang yang aslama. Ini kata kerjanya aslama, yuslimu itu kata kerjanya. Kalau muslim, orang yang aslama, yuslimu. Nah, muslim ini itu kan muslim itu artinya kan orang yang beragama Islam. Sebutan muslim itu kan orang yang beragama Islam. Nah, artinya seorang muslim apakah memang asalnya kafir kemudian berubah akidahnya, pindah agamanya dari selain Islam kemudian disebut. Nah, kalau bagi mereka suka disebut aslama itu masuk Islam. Ya, aslama itu suka disebutkan kalau bagi yang sebelumnya kafir kemudian menjadi muslim, artinya dia masuk Islam. Nah, para sahabat itu tidak semuanya demikian. Ada yang lahir orang tuanya sudah masuk agama Islam. Misalnya Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini dia lahir itu setelah bapaknya itu masuk Islam. Al-Abbasnya lahir Ibnu Abbas
Jadi dia ini tidak, Ibnu Abbas ini sahabat kecil lah. Ketika Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas ini umurnya belasan. Ya, ketika meninggal ketika Rasulullah meninggal, umur Ibnu Abbas ini belasan. Artinya Rasulullah SAW menjadi nabi itu kan dalam waktu 23 tahun. Ya, Rasulullah menjadi nabi itu dalam waktu 23 tahun kan, menjadi nabi itu sejak menerima wahyu yang pertama sampai beliau meninggal umur 63. Menerima wahyu yang pertama umur 40. Jadi ini rentang waktu kenabian itu 23 tahun. Sementara Ibnu Abbas ini lahir ketika Rasulullah meninggal itu kan tidak lama ya, setelah turun wahyu yang terakhir. Ibnu Abbas ini usianya belasan. Jadi Ibnu Abbas ini sebutannya sahabat junior, sahabat kecil disebutnya. Nah, kalau sahabat-sahabat besar seperti Umar bin Khattab kan pernah kafir dulu. Kalau Ibnu Umar anaknya lahir ketika sudah Umar bin Khattabnya sudah menjadi muslim. Nah, kalau Ibnu Abbas, Ibnu Umar gitu ya, dia ini beragama Islamnya sejak anak-anak. Tadi kalau Umar bin Khattab masuk Islamnya kapan? Ada kan peristiwa yang menerangkan. Asalnya kafir, kemudian masuk Islam. Nah, kalau Ibnu Umar anaknya kapan masuk Islam? Nggak ada, karena dia ini sudah lahir di dalam Islam, ya beragama Islam lah kemudian gitu kan sampai meninggalnya. Ibnu Umarnya beragama Islam sampai meninggal. Nah, jadi hadis ini, kata-kata ini maksudnya di dalam hadis ini Rasulullah bersabda iza aslama. Aslama itu kalau orangnya muslim, jadi beragama Islamnya itu apakah memang pernah mengalami kafir seperti Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain, atau memang sahabat pun ada, artinya yang lahir ketika orang tuanya sudah masuk Islam, sehingga seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dia sejak lahir sudah lahir dalam keluarga muslim dan selanjutnya beragama Islam sampai meninggal. Nah, jadi kata-kata aslama di sini kalau untuk orang yang mengalami kafir boleh disebutkan apabila seorang hamba masuk Islam karena sebelumnya pernah kafir. Atau iza aslama seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar tidak mengalami kafir dulu, tapi dia kan beragama Islam sampai meninggal. Artinya hadis ini berlaku apakah untuk seperti sahabat yang pernah kafir ataupun yang memang lahir dan sejak anak-anak sudah beragama Islam. Ya, pada akhirnya hadis ini menyebutkan apabila seseorang beragama Islam, iza aslamal abdu, ya, apabila seseorang beragama Islam, fahasuna islamuhu. Nah, ini berarti belum dan tidak cukup hanya sampai beragama Islam. Kalau digambarkan sahabat yang pernah kafir, artinya barang siapa masuk Islam, ini fa-nya itu urutan. Setelah masuk Islam terus bagaimana? Ya, setelah masuk Islam, setelah menganut agama Islam terus bagaimana? Fahasuna islamuhu, dan bagus keislamannya. Kalau kita bandingkan dengan realita hari ini, tidak sedikit orang yang pindah agama gitunya, pindah agama dari sebelumnya kafir kemudian beragama Islam. Nah,
terus bagaimana anger tara sholat. Artinya nah itu tidak bagus keislamannya ya. Kalau agamanya sudah berubah, dia sudah masuk, dia sudah menganut agama Islam, tapi tidak bagus keislamannya. Karena berubahnya seseorang dari kafir menjadi muslim itu hanya dengan 2 kalimat syahadat itu sudah berubah. Kalau seorang kafir, sebutlah ini seorang kafir, dia ini ingin masuk Islam, caranya bagaimana? Ya, bagaimana caranya untuk seseorang gitu kalau dia ini kafir, agamanya bukan Islam, dia ingin masuk Islam, nah caranya bagaimana? Nah caranya itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau di kita ini, di negara kita ya, itu perlu saksi, kemudian diadakan di forum resmi, lalu diberi sertifikat. Diberi sertifikatnya, orang yang masuk Islam itu diberi sertifikat sebagai bukti itu bahwa dia sudah beragama Islam. Ini untuk kepentingan administrasi, karena di KTP nanti ganti. Ya KTP-nya kan ganti karena kan ada kolom ada agama kan di KTP. Hakikatnya kalau seseorang masuk Islam itu tanpa saksi siapapun Allah tahu orang ini masuk Islam. Nah hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah berubah belum menjadi seorang muslim? Ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah menjadi seorang muslim atau belum? Enggak, satu Inggris nawan deui atuh nawan deui teh. Kan sudah kan berubah menjadi seorang muslim, tapi kemudian ternyata tidak sholat, tidak taatlah ajaran Islam, hanya mengubah keyakinan saja, hanya mengubah statusnya kafir menjadi muslim, sah sebagai muslimnya, doraka itu sholat nama. Ya, artinya berubah menjadi seorang muslimnya itu setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah berubah menjadi seorang muslim. Nah, adapun selanjutnya bagaimana? Nah, iya. Iza aslamal abdu, apabila seseorang, kalau dari kafir sebutannya masuk Islam, atau ini berlaku secara umum, pokoknya siapapun yang menganut agama Islam, barang siapa beragama Islam, ini menunjukkan urutan ini nih. Barang siapa beragama Islam, ini lebih terasa mungkinnya, lebih terasa kalau ditujukan kepada misalnya sahabat yang pernah kafir jahiliyah, kemudian dia masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam bagaimana gitu ya? Setelah masuk Islam itu bagaimana? Nah ini urutan. Apabila seseorang masuk Islam kemudian gitulahnya setelah masuk Islam itu fahasuna islamuhu, dia membaguskan keislamannya. Membaguskan keislamannya artinya benar-benar serius begitu beragama Islamnya, bukan hanya sekedar, kalau di kitanya bukan hanya sekedar untuk mengubah kolom agama di KTP dari apa menjadi Islam. Di KTP iya berubah, tapi kelakuan tetap kafir. Kelakuan tetap kafir. Sebelum masuk Islam tidak pernah sholat, pasti kan, mana ada yang bukan agamanya bukan Islam sholat, rajin sholat nih, enggak, kan ada. Tidak pernah sholat pasti karena memang orang kafir, agamanya bukan Islam. Ternyata setelah masuk Islam anger terus sholat, tak berarti dia tidak membaguskan, disebut namanya
tidak membaguskan keislamannya. Tapi hadis ini bukan hanya bagi orang yang seperti itu. Iza aslama itu adalah apabila seseorang beragama Islam, baik yang dari kafir kemudian masuk Islam ataupun memang sejak lahir sudah di dalam keluarga Muslim dan memang sampai balik, sampai tua Islam agamanya sampai meninggal. Jadi sama tuntutannya hadis ini, fahasuna islamuhu, dan bagus dalam keislamannya. Yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Nah, ini terkaitnya dengan yang kalau di kitabul adabnya kan, pertanyaan dari hukem atau hakim tadi namanya ya. Bagaimana masalahnya gitu ya? Bagaimana masalahnya? Ketika masih jahiliyah, saya suka. Ya, saya suka. Di sini bahkan sebutannya ya. Saya suka melakukan kebaikan, sedekah, membebaskan hamba sahaya, silaturahmi, itunya disebutkannya di antaranya. Nah, bagaimana masalahnya dengan kebaikan-kebaikan yang dulu aku lakukan ketika masih jahiliyah? Nah, lebih terasa memang sih hadis ini kalau orang yang demikian asalnya kafir, kemudian sebutannya masuk Islam, kemudian membaguskan keislamannya. Meskipun beragama Islam dan membaguskan keislamannya, ini berlaku bagi setiap orang, bukan hanya bagi orang yang sebelumnya kafir. Kalau yang sebelumnya kafir mungkin lebih terasa gitulah, lebih terasa itu asalnya kafir berubah menjadi seorang muslim, berubah menjadi menganut agama Islam dan benar gitu, dia serius, dia membaguskan keislamannya, bukan hanya sekedar mengubah status dari kafir menjadi muslim, tara sholat anger, nah bukan yang seperti itu. Nah, Allah menjadi ini syarat dan jawabnya. Syarat dan jawabnya jika maka ini jumlahnya jumlah syaratnya yang demikian, jika maka jawabnya maka anu pasti didapatkan, pasti terjadi kalau syaratnya dipenuhi. Itu kan karakter sebuah kalimat syarat itu demikian, jika anu maka. Nah, apa yang terletak setelah makanya ini pasti didapatkan kalau syaratnya dipenuhi. Nah, ini syarat yang disebutkannya adalah bukan sekedar aslama, bukan sekedar masuk Islam, bukan sekedar beragama Islam, bukan sekedar menganut agama Islam. Tapi setelah beragama Islam itu fahasuna islamuhu, bagus dalam keislamannya. Nah, orang yang bagus dalam keislamannya itu adalah orang yang serius dalam menganut, serius bersungguh-sungguh dalam menerima dan mengamalkan ajarannya. Ya kan bukan hanya status ketika ditanya, kamu ini saya seorang muslim, teka tingali cikurang ongkoh muslim. Nah, ini syaratnya bukan hanya beragama Islam. Alah nu kamari tanya kita baca lagi hadisnya nih ya. Yang kemarin ini hadisnya riwayat Muslim juga, sedikit koreksinya di hadis ini sudah bukan diterangkan sihnya, sekilas itunya menerangkan ini tentang amanat dan kebetulannya hadisnya juga di hadis tersebut menyebut silaturahmi.
Nah, ternyata ini nih silaturahmi di akhirat itu menjadi seperti ini. Hadis nanti nu mana poho deui. Aduh, kayaknya lebarnya hadisnya orang buka. Hadisnya kurang lebih menerangkan begini. Nanti di akhirat disebutnya kan manusia itu dihidupkan kembali ya, setelah dengan peristiwa kiamat, dalam arti kiamat kehancuran seluruh alam raya, semuanya kan dihilangkan, yang tinggal itu hanya Allah. Semua ciptaan Allah itu dihilangkan, yang tinggal itu hanya Allah. Nah, kemudian disebutnya nanti kan manusia akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Nah, dia dihidupkan dan dibangkitkan kembalinya itu nanti sudah di akhirat. Ketika dihidupkan dan dibangkitkan kembali itu sudah di akhirat. Tayy hadisnya teh nah yang ini nih, ini terjemahnya ini yang kemarin nih ya. Di sini juga menyebut silaturahmi. Nah, ternyata ini nih silaturahminya di beberapa bab Imam Bukhari kan membahas. Di antaranya kalau untuk keutamaannya, keutamaan di dunia yaitu diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umur kemarinnya nih, mengulang sedikit, bukan diperpanjang jatah hidupnya di dunia, bukan, tapi dengan umur yang pendek oleh Allah diberi pahala yang banyak. Dia memiliki pahala yang banyak ini seolah-olah dia ini berumur panjang dan tidak berhenti beramal sehingga memiliki pahala yang banyak, padahal umurnya sangat pendek. Itu makna panjang umur yang kemarin. Di antaranya gitunya keutamaan untuk di dunia. Nah, kalau di ini nih hadisnya sudah ketemu, tapi saya baca terjemahnya. Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhirat Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Lalu orang-orang yang beriman dibangkitkan, dihidupkan, dan surga telah didekatkan. Orang-orang yang beriman nih, orang yang beriman ya, kalau artinya orang yang beriman itu yang bukan kafir, pokoknya orang yang bukan kafir, orang Islam gitulah. Kalau umat Rasulullah itunya orang Islam dari seorang muslim yang kadar keimanannya bulat sempurna sampai seorang muslim yang imannya hanya sebesar debu. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan kan, orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka itu adalah orang yang di dalam hatinya ada iman hanya sebesar debu. Kalau tanpa iman sama sekali, kafir, abadi di neraka berarti. Nah, kalau orang Islam keimanannya beragam, dari yang bulat sempurna gitu ya keimanannya, artinya kadarnya tinggi bahkan sempurna, sampai orang Islam yang imannya hanya sebesar debu. Ini berlaku nih semuanya bagi orang yang beriman. Nah, nanti di akhirat Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Kemudian orang-orang yang beriman dibangkitkan dan surga telah didekatkan kepada mereka. Belum masuk nih, baru didekatkan.
Mereka nih orang-orang yang beriman ini kemudian mendatangi Nabi Adam alaihi salam seraya berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah kepada Allah agar pintu surga segera dibukakan untuk kami. Nabi Adam alaihi salam menjawab, aku tidak pantas untuk memintakan hal itu bagi kalian. Bukankah yang mengeluarkan kalian adalah karena kesalahan bapak kalian ini dari surga? Apaan bahwa lagi saya diusir itu Nabi Adam kan saya dulu yang terusir dari surga. Ayo nanti dibukakan mau sieun didegungkeun cek Allah teh oh ka era sia berenang cek Allah teh berenang. Nabi Adam menolak. Ininya kaum mukmininnya, orang-orang yang beriman minta kepada Nabi Adam, mintakanlah kepada Allah supaya pintu surga ini segera dibukakan untuk kami. Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa. Nabi Adam kemudian memerintahkan, pergilah kalian dan mintalah kepada anakku Ibrahim, Khalilullah. Rasulullah SAW yang melanjutkan sabdanya, Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak pantas memintakan hal tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, mintalah kalian kepada Musa alaihi salam yang pernah diajak bicara oleh Allah dalam sebuah percakapan. Maka mereka mendatangi Nabi Musa. Namun Nabi Musa juga berkata, aku tidak pantas memintakan hal tersebut. Mintalah kalian kepada Nabi Isa yang telah diciptakan dengan kalimat dan ditiupkan daripadanya. Tapi Nabi Isa juga menolak dengan mengatakan hal yang sama. Aku tidak pantas memintakan hal itu untuk kalian. Mintalah kepada Muhammad. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW berdiri dan dibukakanlah pintu untuknya. Kemudian, nah ini nih, didatangkanlah amanah dan silaturahmi. Ini kebetulannya ada ini tentang silaturahmi. Nah ini nanti di akhirat seperti ini nih silaturahmi. Kemudian sekali lagi mulai dari sini nih. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan pintu surga itu dibukakan. Untuk Rasulullah SAW. Kemudian diutuslah amanah dan silaturahim. Kemarin-kemarinnya sudah disampaikan bahwa amanah itu apa? Kejujuran bahasa kitanya ya, amanah. Amanah atau kejujuran itu sudah Allah masukkan ke dalam lubuk hati manusia, ke dalam hati manusia di bagian yang paling dalam tersembunyi gitunya, supaya tetap berada di sana. Tapi amanah itu kemudian kan terkikis dan lepas dan hilang juga amanah dari dalam hati manusia. Padahal amanah itu sudah Allah simpan, sudah Allah tempatkan di dalam hati manusia itu di bagian yang paling dalam, di bagian yang tersembunyi gitunya, yang paling dalam lah pokoknya di dalam hati manusia. Tapi lepas juga, hilang juga ternyata amanah dari dalam hati manusia. Kau mau ditapalkeun wongkol meureunna siga stiker gitu, hati manusia tapalkeun siga stiker pangheulana leungit atau gitu mah. Ini disimpan di yang paling dalam oleh Allah, tetap amanah itu terkikis dan akhirnya hilang gitunya. Amanah pada di dalam hati manusia itu hilang. Nah kalau sudah demikian, Rasulullah menyebutnya manusia yang sudah kehilangan amanah itu adalah manusia sampah, zombie mayat hidup mereka ini.
manusia sampahnya, sampah makan kotoran, tidak berarti. Nah ini nih amanah, artinya kita lanjutkan lagi nya. Maknanya berarti setiap orang wajib menjaga amanah, karena amanah itu keberadaan di dalam hati manusianya itu dimasukkan oleh Allah gitu ya, dimasukkan oleh Allah dan disimpan di bagian yang paling dalam lah gitunya. Nah itu harus dijaga oleh manusia, ditambah dengan apa yang sedang kita bahas, silaturahmi. Dua, amanah dan silaturahmi. Ini lanjutkan hadisnya nih ya. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan dibukakanlah pintu surga itu untuknya. Lalu diutuslah amanah dan silaturahmi. Hingga keduanya, amanah dan silaturahmi. Nah ini yang saya koreksinya. Kemarin saya terangkan bahwa lanjutkan dulu biar kelihatan. Kemudian keduanya berdiri di kedua tepi jembatan, yaitu jembatan Shiratal Mustaqim. Ini jembatan Shiratal Mustaqim nih ya. Nah amanah dan silaturahmi itu oleh Allah ditempatkan di kedua sisi, bukan di kedua ujung. Bukan di kedua ujungnya, nyebrang dari ujung sini tepi sini kemudian menyeberang ke sana. Jadi bukan di kedua ujung tapi di kedua sisi jembatan. Artinya orang yang menyeberang di situ itu ditentukan tuh selamat tidaknya oleh amanah dan itu yang mengawalnya. Selama dia menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu berarti ini amanah dan silaturahmi yang menyelamatkannya. Yang celaka juga ada. Kita lanjutkan lagi ya. Nah Allah kemudian diutuslah amanah dan silaturahmi. Nah nanti orang yang menyeberang jembatan tersebut punya nggak amanah dan silaturahmi? Kalau nggak punya, nggak dikawal, berarti silahkan nyebrang sendiri, pasti celaka. Ini nih pengawalnya, ternyatanya yang mengawal, ya artinya yang mengawal, yang menentukan gitu keselamatan ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah amanah dan silaturahmi. Nah lanjutkan lagi nih ya. Kemudian diutuslah amanah dan silaturahmi hingga keduanya berdiri di kedua tepi sirat, jalan atau jembatan, kanan dan kiri. Berarti kedua sisinya, kanan dan kiri, bukan di ujung dengan ujung, bukan. Nah di di sisi kanan dan kirinya. Nah, kemudian lalu orang yang paling cepat, ya orang yang paling cepat di antara kalian saat melewati jembatan tersebut itu seperti kilat, secepat kilat dia menyeberang. Sepersekian detik lah itu, wus sudah sampai di seberang dan selamat. Ini orang yang paling cepatnya ketika menyeberangi jembatan tersebut itu secepat kilat. Nah orang yang demikian ini dia pasti selamat. Ya, orang yang paling cepat gitu ketika menyeberangi jembatan tersebut itu secepat kilat. Nah kemudian Abu Hurairah nih, aku bertanya kepada Rasulullah SAW ya, secepat kilat bagaimana maksudnya? Bagaimana maksud Tuhan secepat kilat? Rasulullah menjawab, tidakkah kamu melihat bagaimana kilat itu berlalu dan kembali lagi dalam sekejap mata? Artinya sakicep geus nepi di ditu tuh bus ke surga. Berarti ternyata kan untuk masuk surga harus menyeberangi ini dulu. Ya secepat kilat bagaimana Rasulullah? Eta sugan kilat siga kumaha.
Secepat kilat itu datang, kilat itu kan dari awannya, dari awan hujan kan ke bumi, kan suka ada yang tersambar petir, ada pohon itu, orang juga ada yang tersambar petir, dari sana ke bumi itu berapa detik, itu amat sangat cepat, dia turun dan kembali lagi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, secepat kilat nih orang yang paling cepat ketika menyeberang jembatan tersebut itu secepat kilat. Kemudian di bawah itu, ini yang paling cepat secepat kilat. Di bawah itu ada orang yang menyeberangnya itu secepat hembusan angin. Seberapa kilometer per jam tak angin? Mun angin ribut. Kalau angin ribut mah bisa di atas 300 km per jam. Artinya juga ini juga sangat cepat, tapi di bawah yang tadinya Rasulullah menggambarkannya secepat hembusan angin. Kemudian di bawah itu secepat burung terbang. Di bawah itu ada juga orang yang berlari kencang, di atasnya disebabkan oleh amalnya. Ya, ada yang ini kan soal kecepatannya gitunya, ada orang yang berlari kencang, di atasnya disebabkan oleh amal solehnya. Ketika itu Nabi kalian berdiri di dekat jembatan tersebut dan selalu mendoakan. Setiap ada yang menyeberangnya, Rasulullah sendiri selalu mendoakan, wahai Tuhanku, selamatkanlah dia. Itu setiap yang menyeberang didoakan oleh Nabi, wahai Tuhanku, selamatkanlah dia. Sampai pada hamba-hamba yang amalannya sangat sedikit. Hingga ada seorang lelaki, hingga ada seseorang yang datang dan tidak dapat menapaki jembatan tersebut kecuali dengan merangkak. Khawatir ngeronang di Siratal Mustaqim. Sementara di kedua sisinya terdapat rangkaian besi tajam yang tergantung dan akan mengambil setiap orang yang diperintahkan untuk diambil. Jadi selama menyeberang itu ada besi yang terus bergerak gitunya, mengambil mereka yang menyeberang. Kalau yang secepat kilat, wah nggak bisa. Besinya kakara setengah jalan, udah sampai di sana. Tuh, secepat kilat mah besinya kan mau ngayun kan seolah-olah gitu ya, mengayun gitu, mengait untuk mengambil orang yang menyeberang. Kalau yang secepat kilat besinya baru setengah jalan sudah sampai di sana, selamat pasti nih yang secepat kilat. Nah, ada yang merangkak, cilaka. Ada yang datang dan tidak dapat menapaki jembatan tersebut kecuali dengan merangkak. Sementara di kedua sisinya terdapat rangkaian besi tajam yang tergantung dan akan mengaitnya setiap orang yang diperintahkan untuk diambil. Hingga ada yang selamat sampai seberang. Nah, hingga ada yang selamat. Ada orang yang selamat tapi tubuhnya sudah tercabik-cabik, dan ada juga orang yang akhirnya terlempar ke dalam neraka. Ini mukmin kan? Di awal kan Rasulullah tidak bicara semua orang, tapi khusus orang yang beriman. Takieu nasibna orang yang beriman beragam nantinya di akhirat. Ada yang ternyata, karena kalau orang kafir ya, orang kafir tidak akan menyeberang di sini. Orang kafir itu hanya dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu lalu dikumpulkanlah, dipisahkan oleh Allah kafir, mukmin. Decek malaikat ya gitu, orang pisahkan euy. Malaikat pusing aing. Geuleuh teh ningali kafir pokona pisahkeun garah puguh. Decek malaikat gitu, orang pisahkan euy.
Terpisahlah orang kafir, orang yang beriman. Orang kafir ini kemudian dihadirkan, karena orang kafir ini kan mereka yang pasti menyembah selain Allah, kafir mah. Maka semua yang disembah oleh orang kafir itu dihadirkan nanti di sana, berbarislah masing-masing sesuai dengan sembahannya. Lalu yang disembahnya ini berhala, si Ata jeung si Uja gitu. Berhala ini kemudian berjalan lompat ke neraka. Mereka ini mengikuti. Mereka ini yaitu disebutnya mereka ini masuk neraka tanpa hisab. Mereka kan yang menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim di hadis tadi kan setelah menyeberang mau kemana? Itu surga geus dibukakeun pantona. Kan asalnya tidak dibuka. Kemudian ketika Rasulullah yang meminta pintu itu dibuka. Ternyata kan untuk masuk surga itu harus menyeberangi Shirathul Mustaqim. Orang kafir nggak ada orang kafir yang akan ke surga. Makanya tadi orang bisa kan nusian ke pemajikan belah katuhu ada nusian belah kenca kowe ke katuhu kena hiji belah di isyak kunaon buat belah dinya kabeh kebelah kenca. Oh berarti kabeh sieun ku pamajikan kan aya saurang di ditu tuh. Ya, pas ditanya tadi mana kunaon milih belah dinya. Duka atunya ada abdi mah di piwarang kupun bojo. Sia ge belah ditu sudah genah bisa. Sugat teh sugeng teh nyawanian. Nah orang kafir ini tidak dihisab. Ya seperti itulah mereka masuk neraka. Nah mereka yang menyeberang Shirathul Mustaqim itu kan karena ke sana mau ke surga, pintu surganya sudah dibuka. Nah ternyata kan yang mengawal seseorang selama menyeberang itu apa? Dua, amanah dan silaturahmi. Sok geura sekali deui nya. Kemudian Rasulullah SAW meminta berdiri dan dibukakanlah pintu surga itu untuk beliau. Kemudian dihadirkan, diutuslah amanah dan silaturahmi yang Allah tempatkan di kedua sisi jembatan tersebut. Berarti ini nih yang mengawal menyelamatkan, tinggal pada orang yang menyeberangnya gitunya itu ada amanah dan silaturahmi nggak ada. Ngoronang setah di akhirat. Yang tidak amanah yang hilang dari dalam dirinya ngoronang tercabik di nepi nage geus rangsak awakna ge tah. Ya kalaupun sampai ke seberang tapi kondisinya sudah rusak kan gitunya dikait terusnya sepanjang jalan. Ada juga yang kemudian jatuhlah di sana. Jatuh ketika menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim. Ini kan menunjukkan urutan semuanya orang yang beriman, tapi beda kan imannya. Ada orang yang secepat kilat, itu yang imannya sempurna. Kalau yang kakar ge salengkah geus habek ku bos itu gobrag, tidak iman dengan segede kebol tuh. Amanah dan silaturahminya tidak menjaga, padahal sudah Allah tempatkan di kedua sisinya. Ternyata orang yang tidak memiliki amanah, data amanah hilang dari dalam hatinya. Dia manusia sampahnya piceun we runtah mah kitunya habak kita piceun we ka neraka ngoleang kita 70 tahun. Nah ini ada kebetulan ada kaitannya. Nah ternyata nih silaturahmi itu nanti di akhiratnya, di akhirat berartinya silaturahmi itu yang akan menyelamatkan seseorang ketika menyeberang Shirathul Mustaqim. Baiklah yang ngeronang gadinya tah. Amanah hilang dari dalam hatinya, silaturahmi henteu geus cilaka. Karena itu yang mengawalnya, yang mengawal seseorang ketika menyeberang Shirathul Mustaqim. Hadis nage kakara saparapat. Tadi teh syarat dan jawab syarat acan hadis next do hiji. Gitu ya. Nantilah ini dilanjutkan berarti masih hadis ini nih ya.
Baru sampai ke syaratnya, yaitu barang siapa beragama Islam, kalau yang asalnya kafir kan jadi urutan, berartinya asalnya kafir lalu masuk Islam kemudian membaguskan keislamannya. Tapi soal membaguskan keislamannya ini bukan hanya bagi mereka yang pernah kafir sebelumnya. Syaratnya adalah ya siapapun yang beragama Islam kemudian membaguskan keislamannya. Itu syaratnya yang disebutkan di hadis ini. Iza aslamal abdu fahasuna islamuhu. Maka ya nantilah Selasa depan. Apa sih makanya itu? Kedua. Udah 21 itu udah diteruskan mah panjang itu. Itu hadis yang barusan nih kebetulan lah, hanya kebetulannya ini bab terakhir Imam Bukhari itu membahas silaturahmi. Nah, ternyata ini hadis riwayat Muslimnya yang barusan yang menerangkan ada yang menyeberang secepat kilat, ada yang secepat hembusan angin, ada yang secepat burung terbang, ada yang orang yang berlari kencang, ada yang merangkak. Eta pasti cilaka mah, minimal rusak tubuhnya karena dikait oleh besi-besinya sepanjang jembatan Shiratal Mustaqim itu besinya itu terus, itulah anggaplah akhirnya kalau kita gambarkan demikian, terus mengait. Nah orang ini kena gitu oleh besinya itu berupa semacam duri tajam besar gitunya terus mengait. Nah ada yang kena oleh kaitannya tapi tidak jatuh, ada hanya sampai ke sana badannya sudah rusak, beak tertinggal tulang siga nu dihakan maung di kolong imah tata siga gegerban teh tinggal ieu teh murukana babaturan nu gegerban teh mau nyaan nepi ka ditu tinggal tulang rongkongnya bonggol daging nembus beak teh dikaitan. Ada juga yang paling parah berarti kena oleh kaitan besi tersebut dan jatuh di sana. Celakalah orang ini, dan orang ini berarti juga sebetulnya tidak mengalami hisab. Dia sudah jatuh di sana. Dan dia sudah jatuh ketika menyeberang. Pantas orang ini kalau Rasulullah di hadis lainnya orang terakhir nih yang masuk surga tanpa hisab masuk nerakanya masuk surga setelah menjadi penghuni paling lama di neraka. Ketika masuk surga Rasulullah menyebutkan dia masuk surga karena belas kasihan Allah, udah geus cilaka dirinya geus katingali atuh. Karena ketika menyeberangnya pun sudah kelihatan dia orang yang celaka. Beda kan dengan yang secepat kilat gini selamat batur mah. Dia celaka. Kenapa? Tata karena imannya hanya sebesar debu. Karena semua yang menyeberang itu orang yang beriman. Orang kafir enggak. Tahu salah itu 21. Suara 21 lagi. Kayak maka nama lah berarti koma weh heula nepi kadinya. Beragama Islam dan membaguskan keislamannya. Artinya jangan asal beragama Islam, harus bagus dalam beragama Islam, membaguskan keislamannya. Artinya serius di dalam beragama Islamnya. Nah nanti baru maka tangkeno kedua mah. Teruslah. Nanti disambung lagi berarti masih hadis yang ini nih ya. Karena ini sebetulnya ada di Kitabul Iman hadis ini, tapi hadis ini menjelaskan apa yang ada di dalam Kitabul Adab, yaitu Hukem tadi bertanya bagaimana silaturahmi yang saya lakukan dulu ketika masih jahiliyah. Artinya itu mendatangkan kebaikan, dapat pahala enggak? Karena melakukannya dulu ketika masih jahiliyah. Nah dijelaskannya nanti oleh hadis ini yang barusan sudah menjelaskan sebetulnya barang siapa masuk Islam kemudian
Nyaan gitu, benar-benar sungguh-sungguh serius dia membaguskan keislamannya, bukan hanya sekedar mengubah status dari kafir menjadi muslim.